Menurut informasi yang saya dengar, hari ini Pak Jamal akan melakukan proses coaching terhadap Ibu Dita ya. Betul Pak. Oke, baik Pak Jamal, sebelum melaksanakan proses coaching terhadap Ibu Dita, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan selaku observer atau yang mengobservasi atau yang mengamati. Di antaranya dalam proses penilaian coaching itu ada beberapa rubrik yang harus dipenuhi, ada beberapa indikator yang harus dipenuhi, mulai dari alur cerita, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian tujuan ketercapaian apakah sesuai tema atau tidak. Kemudian kompetensi apa yang ingin Pak Jamal capai dari proses coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya capai di kegiatan coaching kali ini yaitu saya ingin meningkatkan kehadiran penuh saat melaksanakan coaching ini Pak. Oke. Terus kompetensi mana yang secara spesifik ingin Pak Jamal kembangkan lebih jauh lagi? Yang lebih spesifiknya lebih fokus menjadi pendengar yang aktif, kemudian mampu memberikan respon atas apa yang disampaikan oleh coach Pak. Baik. Selanjutnya indikator dan tujuan pengembangan yang ingin diinginkan oleh Pak Jamal itu sendiri apa dari proses coaching bersama Ibu Dita nanti? Indikatornya saya mampu memberikan menggali potensi dari Bu Dita supaya nanti Bu Dita sendiri yang akan menghasilkan solusi atas apa yang menjadi permasalahan dari Bu Dita. Oke, baik. Selanjutnya saya persilakan Pak Jamal untuk melaksanakan coaching terhadap Ibu Dita. Nanti saya akan mengamati bagaimana proses coaching tersebut, apakah sudah sesuai dengan prosesnya, terutama alur-alurnya sesuai atau tidak, sehingga bisa memenuhi proses dari rubrik penilaian dari observer ini. Silakan Pak Jamal. Ya, baik Pak, terima kasih. Saya akan melakukan coaching dengan Bu Dita. Saya lihat Bu Dita kayak orang bingung gitu beberapa hari ini. Kenapa Bu? Iya nih Pak, saya tuh bingung memikirkan siswa saya, namanya Denny, kelas 12 Bapak mau nggak Pak mendengarkan saya gitu Pak, biar saya mungkin punya solusi gitu. Baik Bu, saya dengan senang hati akan Ibu mendengarkan keluh kesah Ibu tentang masalah si Denny ini. Silakan Ibu utarakan atau Ibu ceritakan kronologi permasalahannya seperti apa. Jadi begini Pak, ketika saya sedang mengajar di kelas, saya melihat Denny itu tidak bersemangat dalam pembelajaran saya ketika mengulang materi. Tapi ketika saya mencoba untuk SPD, tiba-tiba dia jadi semangat loh Pak. Bahkan ketika misalkan saya minta suruh untuk minta tolong dia untuk Denny tolong hapus papan tulis, dia mau Pak, ada rasa semangat seperti itu. Tapi ketika saya mulai materi lagi, dia bermalas-malasan, seperti tidak ada rasa semangatnya gitu Pak. Dan saya bingung gitu, kenapa anak tersebut bisa sampai seperti itu. Ibu pernah konfirmasi mungkin ke temannya atau ke guru lain apakah hal yang terjadi pada saat pembelajaran Ibu itu terjadi juga di pembelajaran untuk mata pelajaran lain atau hanya di pelajaran itu saja? Nah, waktu itu saya pernah menanyakan ke teman-temannya, karena saya memperhatikan anak ini sering kali seperti itu ya Pak. Kemudian saya tanyakan ke teman-temannya. Nah, jawaban dari teman-teman itu ternyata hampir di semua mata pelajaran Denny itu bersifat seperti itu Pak, bukan hanya di pelajaran saya saja. Jadi hampir semua di semua mata pelajaran dan juga bersikap seperti itu. Iya Pak, betul. Apakah Ibu pernah bertanya ke wali kelas sebelumnya tentang si Denny ini, apakah sikapnya waktu di kelas sebelumnya itu seperti itu sama ataukah hanya di kelas 12 ini dia mulai berubah seperti itu?
Sejauh ini saya belum berbicara sih Pak dengan wali kelasnya, baru bertanya ke teman-teman saja. Dan kata teman-temannya, si Denny itu sering main HP Pak sampai larut malam, sehingga jam tidurnya berantakan. Dia sering kali bangun kesiangan. Kemudian bahkan dia tidak sempat sarapan untuk datang ke sekolah. Seperti itu, jadi kejar-kejaran waktu. Bahkan seringkali terlambat, karena kan jam pelajaran saya itu selalu di pagi hari Pak. Nah, itu sering datang terlambat juga karena kesiangan tersebut. Apa yang akan Ibu lakukan untuk Denny ini, untuk mengatasi permasalahan Denny ini? Apakah Ibu ada rencana untuk melakukan tindakan apa begitu untuk si Denny? Mungkin saya akan bertemu dengan wali kelas sendiri ya Pak, mencoba menggali informasi di wali kelasnya tentang latar belakang keluarga dulu itu seperti apa. Mungkin dari latar belakang tersebut ada pengaruhnya dengan seperti ini di sekolah. Bagus sekali Bu. Jadi kita sebagai guru itu memang perlu berkolaborasi dengan orang tua. Jadi tugas kita kan hanya mendidik anak itu di sekolah, selebihnya di rumah itu sudah menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, Bu Dita itu sudah bagus. Nah, nanti tinggal kira-kira dengan nanti Ibu melakukan pertemuan dengan orang tuanya atau dengan wali kelas sebelumnya, apa yang akan Ibu gali dari orang tuanya kah atau dari wali kelas sebelumnya? Mungkin yang akan saya gali informasinya itu tentang kebiasaan Denny ketika setelah pulang sekolah, kemudian circle permainannya dia dengan ada, bertemannya dengan siapa saja, kemudian kebiasaan Denny di rumah seperti apa, kemudian juga kemudian aktivitas yang dilakukan setelah pulang sekolah itu sampai dia larut malam itu apa aja. Dan dari situ saya bisa mendapatkan informasi. Iya, betul. Jadi Ibu sudah bangun itu. Apa yang akan Ibu gali itu sudah emang betul harus seperti itu. Nah, kemudian selain Ibu akan menggali informasi, apakah ada rencana lain atau mungkin Ibu dengan memberikan metode lain saat melakukan pembelajaran? Mungkin saya akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran dengan sosialisasi di kelas ya Pak, biar Denny itu tidak bosan dan fokus dengan pembelajaran yang akan saya berikan di kelas. Itu tepat sekali Bu. Jadi pembelajaran diferensiasi itu kan memang memberikan pilihan ya Bu pada siswa mau belajar seperti apa sesuai dengan kebiasaan dia ya. Kira-kira kapan nih rencana Ibu untuk yang bertemu dengan orang tuanya ini atau yang dengan wali kelas sebelumnya akan Ibu lakukan kapan? Mungkin saya akan bertemu dengan wali kelasnya saat ini dan wali kelas sebelumnya di pekan depan Pak. Jadi bergiliran. Iya begitu. Nah, kemudian yang untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasinya itu apa? Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di pertemuan berikutnya Pak. Baik. Nah, nanti setelah Ibu melakukan apa yang Ibu rencanakan, kira-kira kapan nih kita bisa berdiskusi lagi untuk kita refleksikan apa yang sudah tercapai dari Denny ini, kemudian kalau belum kita akan tentukan lagi selanjutnya harus seperti apa dengan Denny.
Mungkin rencananya kita bisa bertemu lagi bulan depan kali Pak. Dan 1 bulan ini saya mau lihat proses perubahannya dulu setelah saya menerapkan pembelajaran diferensiasi atau setelah saya menjalani informasi dari ruang kelas. Ya, mungkin ibu nanti bisa menggali dari Benny, gitu, dari orang tuanya, dari wali kelas sebelumnya, kemudian juga bisa melaksanakan baik, semoga apa yang ibu rencanakan dari diskusi kali ini bisa ibu laksanakan, kemudian memberikan dampak yang baik bagi Benny, ya. Baik ya, terima kasih Pak Jamal. Saya bisa mengonsultasi biar permasalahan selesai. Ya. Bagaimana Pak Jamal perasaannya setelah melakukan coaching bersama Ibu Lita? Alhamdulillah Pak, saya senang sekali bisa sedikit membantu dari permasalahan yang Bu Dita sampaikan tadi. Beliau menyampaikan bahwa beliau sedang menghadapi permasalahan dengan seorang siswa, kemudian saya coba gali potensi yang ada di Bu Dita sendiri, dan akhirnya Bu Dita bisa memberikan solusi dari permasalahan dan beliau alami sendiri. Baik, memang betul apa yang disampaikan Pak Jamal, sesuai dengan apa yang sudah saya saksikan tadi, bagaimana proses coaching tersebut berjalan dengan baik karena memang Pak Jamal melaksanakan sesuai dengan alur delta. Artinya ada tujuan di situ, menanyakan bagaimana tujuan yang ingin dicapai, kemudian identifikasi juga Pak Jamal dengan menggali beberapa pertanyaan, kemudian ada rencana di situ, sampai dengan ada bentuk tanggung jawab selanjutnya setelah melakukan rencana yang Pak Jamal coba tanyakan kepada Ibu Dita. Oke, kemudian kompetensi apa lagi yang sekiranya Pak Jamal ingin kembangkan lagi dari proses coaching ini? Nah, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di proses coaching selanjutnya itu mungkin lebih ke memberikan pertanyaan yang lebih berbobot, jadi supaya saya bisa menggali lebih dalam lagi permasalahan yang dialami coach, sehingga bisa lebih mempermudah si coach ini dalam menghasilkan gagasan atas permasalahan yang dia alami. Oke, baik, sangat luar biasa Pak Jamal. Terima kasih, mudah-mudahan proses coaching berikutnya menjadi lebih berkualitas lagi. Bukan berarti hari ini tidak berkualitas, hari ini sangat berkualitas tentu. Dengan proses coaching kali ini mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Tentu sebagai observer saya merasa puas terhadap apa yang dilakukan Pak Jamal terhadap Ibu Dita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, semoga bermanfaat untuk kita semua.